Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Mustafid, mahasiswa IAIN Kediri yang sedang melaksanakan KKN-DR. Di sini saya akan membuat podcast dengan narasumber salah satu guru dari SMKTI Pelita Nusantara, yaitu Bapak Muhammad Rizky Bawazir. Ya, ini beliau salah satu guru agama di SMKTI. Ya, di sini kita akan membahas tentang masalah beribadah di dalam pandemi COVID-19 ini. Ya, sekarang ibadah kemarin itu hari Jumat itu pernah ditiadakan. Nah, itu menurut Bapak itu gimana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita berdoa dulu dengan niat semoga apa yang kita sampaikan ini nanti, andaikan ada salahnya, itu semua karena kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lim wa ta'allum wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtighai wajhillahi wa baradati wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Mas Wildan atas kesempatannya yang telah mengundang saya dalam rangka berbagi ilmu, dalam rangka sharing atas sesuatu fenomena yang saat ini sedang terjadi yang menjadi keresahan seluruh manusia yang ada di dunia ini, yaitu tentang COVID-19. Kalau COVID itu sendiri bukan hanya dari segi agama, dari segi seluruh hal itu seluruh aspek berpengaruh. Nah, di sini tadi ketika podcast ini dengan menyampaikan menyampaikan pertanyaan bahwa bagaimana menurut saya pribadi tentang fenomena ataupun kejadian di saat COVID ini, lalu sholat Jumat sampai ditiadakan, sholat berjamaah ditiadakan, disuruh sholat sendiri-sendiri di rumah. Kalau seperti itu, bagaimana menurut agama? Bismillah, semoga saya dirahmati oleh Allah. Kalaupun ada salahnya, saya mohon maaf karena saya juga masih terus akan belajar. Yang pertama, kalau di dalam Al-Quran sendiri, di dalam kaidah fikih itu mencegah ataupun meminimalisir kemudaratan itu lebih utama daripada kebaikan itu sendiri. Jadi kemarin ketika waktu booming di Indonesia ini, waktu boomingnya corona itu kan sholat Jumat sampai ditiadakan dengan tujuan adalah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, apakah seperti itu dibolehkan di dalam ajaran agama Islam? Ingat Mas, agama Islam kita itu agama yang sangat fleksibel, agama yang sangat mudah. Dalam arti mudah itu bukan untuk menggampangkan, tapi adalah agama yang sangat menyesuaikan dengan kondisi keadaan. Contoh, alhamdulillah saat ini saya sedang diuji Allah berupa sakit yang ada di kaki saya ini. Jadi saya tidak bisa sholat secara sempurna dengan posisi takbiratul ikram sampai sujud, sehingga saya harus sholat dengan duduk. Seperti itu aja diperbolehkan. Bahkan ketika ada hujan yang lebat dan di sebelah sana ada masjid yang berkumandang, hujan lebat, petir dan seterusnya, kita malah diperintah untuk di rumah. Karena apa? Untuk mencegah yang namanya mudarat. Ketika kita nanti menyeberang, ketika itu hujan lebat terus menyeberang sungai, ke banjir itu kan, yang terjadi nanti bisa saja kita terkena arus banjir dan seterusnya. Nah, apalagi yang saat ini yang terjadi yaitu COVID-19, di mana kalau kita tahu sendiri bahwa fenomena COVID itu sendiri, kita berdekatan seperti ini, mohon maaf Mas, sebenarnya kita berdekatan dengan jarak seperti ini pun juga kurang aman. Karena apa? Karena kita tidak memakai masker.
dan tidak pakai alat perlindungan. Tapi jangan khawatir, studio ini saya yakin tadi kita sudah sterilisasi ya. Sudah. Oh iya, kita sudah Memenuhi sterilisasi. protokol kesehatan. Jadi sudah memenuhi protokol kesehatan dan insya Allah saya juga sehat, Mas Wildan juga sehat, jadi tidak masalah. Terus bagaimana ketika ada sholat Jumat yang akhirnya ditiadakan sementara untuk meminimalisir kejadian agar tidak COVID itu sendiri tidak menyebar. La dororo wa la diroro, mencegah kemudorotan itu lebih baik Utama. daripada menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Kalaupun nanti kita memaksakan diri sholat Jumat, lalu tiba-tiba ada salah satu yang terkena. Yang ditakutkan bukan karena satu orang akhirnya menyebar ke seluruh jamaah yang lain, tapi karena apa? Fitnah, Mas, itu yang lebih bahaya. Ketika nanti akhirnya dibumingkan sama media yang menyebutkan bahwa ada anak berinisial WL itu terkena COVID saat sholat Jumat dan akhirnya terjadilah klaster sholat Jumat. Itu yang lebih membahayakan sehingga nama Islam sendiri jadi jatuh. Karena apa? Karena kita terkena COVID meskipun kita sendiri yakin bahwa kita tidak terkena. Lalu bagaimana kalau memang seperti itu? Ya, kalau memang pemerintah memutuskan untuk sementara waktu sholat Jumat ditiadakan, kita sebagai generasi aswaja, di dalam Quran pun juga disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan juga taatilah ulil amri. Ketika ulil amri mengatakan jangan, lalu kita melaksanakan, apakah itu termasuk kita menjadi orang-orang yang aman? Orang-orang yang beriman? Tidak. Jadi ketika di saat pemerintah mengatakan seperti itu, ya sudah, sementara kita ikut saja. Namun kalaupun ada wilayah yang dimana ketika pandemi seperti ini tidak dipengaruhi, mereka tetap melaksanakan sholat Jumat, kita jangan sampai mencela. Oh, ini tidak ikut pemerintah dan seterusnya. Tidak, karena apa? Karena mereka sebagai takmir dan penjajaran masjid tersebut yakin bahwa masjid yang ada di wilayah itu aman. Dengan standarisasi protokol kesehatan yang telah mereka terapkan. Jadi inti dari permasalahan yang Mas Wildan sampaikan itu tadi apa? Kalau dari pembahasan yang saya sampaikan ini adalah jika memang pemerintah mengatakan bahwa sementara waktu sholat Jumat itu tidak ada, lebih baik sholat di rumah saja, ya harus ditaati. Kita ikuti pemerintah. Karena apa? Karena itu yang menjadi acuan kita, bahwa ulil amri itu menjadi panutan kita. Dan yang kedua tadi, Mas, kita meminimalisir yang namanya fitnah. Oke, terus yang ketiga yang pasti karena penyebaran itu tadi. Ketika kita datang tiba-tiba ada yang sakit dan seterusnya, tiba-tiba menyebar dan akhirnya timbul klaster sholat Jumat, itu kan bahaya. Itu fitnah yang terjadi, yang akhirnya menimbulkan masalah yang besar. Islam itu sendiri lebih baik mencegah kemudorotan daripada melaksanakan kemaslahatan. Maslahat itu, sholat Jumat itu maslahat bukan? Kebaikan. Tapi kalau memang ada mudarat yang terjadi, lebih baik dicegah. Sampai pemerintah sudah melonggarkan, sampai masjid tersebut sudah merasa aman, silakan datang ke masjid, monggo. Dan yang selanjutnya adalah kembali ke diri kita sendiri. Jika diri kita sendiri merasa bahwa kita sholat ke masjid sudah aman, sehat, aman, karena apa? Kita sudah berwudu. Karena yang namanya kita berwudu sudah pasti kita akan jauh dari penyakit, kita jauh dari masalah dan seterusnya. Monggo, silakan dilaksanakan tanpa harus kita mencela orang yang tidak sholat di masjid gara-gara mengikuti perintah pemerintah. Jadi seperti itu.
kita jadi orang jangan A seperti ini, B seperti ini, kaku. Jadi seperti itu Mas. Oke. Selanjutnya ya kan saya sudah memposting di Instastory Instagram, yaitu ada salah satu pertanyaan yaitu mengenai kita kan sholat berjamaah. Iya. Nah itu ada jaraknya 1 meter. Padahal kan kita sholatnya itu harus merapatkan barisan. Iya, iya. Nah itu gimana? Asal kok boleh dibolehin ada jarak? Baik, singkat saja. Di dalam permasalahan sholat jamaah itu, kenapa padahal sebelum ada pandemi itu imam mengatakan sawu sufufakum, Innama ya, rapatkan barisan, softnya, barisan. karena itu adalah keutamaan Keutamaan sholat. Kalau tidak ada, kalau softnya renggang, itu takutnya ada artinya setan di ada setan di tengah-tengahnya. Ya. Nah sekarang ada pandemi, kenapa harus berjarak? Itu nanti di tengah-tengahnya ada setan. Gimana? Ya. Ya kalau saya kembali lagi ke keyakinan kita. Kalau memang masih tersebut meyakini tentang apa yang menjadi protokol kesehatan, yaitu tadi kita kembali ke kaidah usul fikih tadi. Awal tadi, Iya. masalah awal tadi. Kita lebih baik mencegah kemudaratan daripada melaksanakan sesuatu yang maslahat. Baik itu kita sholat berjamaah dengan shaf yang rapi, kaki bertempel, tapi di situ dikhawatirkan ada yang namanya virus. Lebih baik dicegah dengan seperti itu. Sah nggak Pak? Sah saja. Sah saja. Sah saja. Asal tata cara sholat benar. Salatnya sesuai dengan rukun dan syarat sah sholatnya sudah ditetapkan oleh agama. Ini seperti itu. Kalaupun ada yang masjid yang tidak menerapkan protokol seperti itu dan tetap meyakini dengan keyakinan dia, saya yakin dengan keyakinan Allah bahwa kalau memang kita sehat pasti kita akan diselamatkan. Aman. Tetap kita melaksanakan kegiatan agama sesuai dengan perintah Allah. Shaf dijaga dengan rapi dan seterusnya tanpa ada jarak. Bagaimana yang seperti itu? Berarti seperti itu menolak apa yang menjadi pemerintah. Ingat, kalau memang mereka sudah meyakini seperti itu, kita nggak boleh lagi mengatakan bahwa mereka menolak keyakinan pemerintah. Biarkan saja. Ya kita hormati. Kita hormati keyakinan mereka. Kalau memang kita yakin, nanti ketika kita misalnya di masjid depan ini, Mas. Ya. Di masjid depan ini kita menemui hal yang seperti itu. Shafnya tidak berjarak dan seterusnya. Dan kita takut, ya sudah kita menyendiri saja, tidak masalah. Enggak apa-apa ini. Tidak masalah. Karena memang kita yakinnya seperti itu. Tergantung keyakinan berarti. Kita tergantung dengan apa yang menjadi prinsip kita kepada Allah. Allah itu tahu dengan apa yang kita laksanakan. Terkait masalah sholat, yaitu tadi kita kembali bahwa ketika kita sholat secara sempurna saja tidak bisa, lebih baik kita duduk, nggak masalah. Duduk nggak bisa, Masih diringankan. ya diringankan. Apalagi pandemi seperti ini. Sebab pandemi seperti ini, yang namanya fikih itu fleksibel, bisa menyesuaikan dengan keadaan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan kalau memang ada salah saya mohon maaf. Amin. Seperti itu. Ya. Terima kasih Bapak Basir. Basir. Ya, itulah sedikit pembahasan dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.